Kapal selam misterius Cina yang dilaporkan tenggelam tahun ini menampilkan sistem propulsi revolusioner. Kapal menggunakan mesin hybrid campuran antara nuklir dan konvensional. Beberapa waktu lalu pejabat Amerika mengatakan sebuah kapal selam Cina tenggelam di galangan kapal Wuchang. Kapal itu diidentifikasi sebagai yang pertama dari tipe 041 kelas Zhou. Kapal digambarkan sebagai kapal selam serang bertenaga nuklir atau SSN, jenis kapal yang sebelumnya tidak diketahui dibangun di galangan kapal Fusang, fasilitas di Sungai Yangtze yang relatif dangkal di luar kota Wuhan. Laporan itu diperkuat dengan citra satelit yang menunjukkan kemunculan tiba-tiba 4 tongkang derek di galangan kapal, serta hilangnya sebuah kapal selam yang sebelumnya berada di tempat berlabuh. Dengan bantuan keempat derek itu, kapal selam tersebut dikatakan telah diselamatkan. Bagaimana tingkat kerusakan kapal tidak jelas, tetapi kemungkinan besar ruang internalnya terisi air. Hal ini menjadikan untuk membuat beroperasi kembali tidak akan mudah. Ketika tipe 041 pertama kali diidentifikasi, kapal ini dinilai sebagai salah satu tipe 039A yang di barat dikenal sebagai kelas Yuan. Tipe 039A adalah kapal selam Cina pertama dengan sistem Air Independent Propulsion atau AIP. Laporan terkini Washington Times yang mengutip pejabat pertahanan Amerika mencatat bahwa tipe 041 menggunakan propulsi konvensional dan nuklir. Analis urusan militer Cina Rick Fisher mengatakan pada tahun 2017 pensiunan Laksamana Angkatan Laut Cina Zhou Dengping mengumumkan rencana untuk mengembangkan reaktor nuklir berdaya rendah, reaktor kecil yang berfungsi sebagai mesin bantu bagi kapal selam konvensional. Fisher mengatakan pembangkit tenaga nuklir tersebut tampaknya serupa dengan konsep Soviet yang diuji pada akhir tahun 1980-an. Teknologi itu diuji pada satu kapal selam rudal jelajah konvensional kelas Juliet atau proyek 651. Pensiunan Laksamana Cina itu mengatakan bahwa reaktor baru itu dimaksudkan untuk melengkapi kapal selam serang seberat 7.000 ton. Kapal juga akan menerima persenjataan dan peralatan elektronik canggih. Reaktor itu akan menggantikan sistem AIP seperti yang digunakan pada tipe 039A. Konsep sistem propulsi hybrid berarti reaktor nuklir digunakan secara berkala untuk mengisi baterai atau ketika membutuhkan tingkat performa lebih tinggi atau jangkauan lebih jauh. Ini merupakan konsep menarik. Perlu dicatat, pengembangan kapal selam Cina mengikuti jalur bercabang dua, yakni dengan desain bertenaga nuklir dan konvensional, sangat kontras dengan Angkatan Laut Amerika yang sepenuhnya bertenaga nuklir. Kapal selam bertenaga nuklir memiliki keuntungan besar karena jangkauannya yang tidak terbatas. Bahkan kapal selam AIP yang paling canggih sekalipun masih harus muncul ke permukaan dari waktu ke waktu, termasuk untuk mengisi bahan bakar. Hal ini dapat diukur dalam hitungan minggu atau kurang, tergantung pada seberapa banyak energi yang dibutuhkan selama operasi penyelaman. Di sisi lain, kapal selam konvensional selalu lebih kecil dan jauh lebih murah untuk diproduksi daripada kapal selam nuklir. Jenis AIP terbaru juga menawarkan beberapa kemampuan yang mirip dengan kapal selam serang bertenaga nuklir, meskipun dalam tingkat yang terbatas dan hanya dalam hal tertentu. Bagi Cina, kapal selam kecil untuk beroperasi dengan mudah di perairan pesisir dan perairan yang lebih dangkal akan sangat menarik. Hal-hal ini sangat penting untuk berbagai kemungkinan yang akan terjadi di Laut Cina Selatan atau Selat Taiwan. Menyediakan kapal selam lebih kecil dengan propulsi nuklir tambahan jelas akan lebih baik lagi. Ada pula kemungkinan bahwa tipe 041 dapat menggabungkan reaktor mikronuklirnya dengan baterai lithium-ion. Ini berarti baterai tersebut dapat tetap terisi daya saat terendam sepenuhnya sesuai kebutuhan. Hal tersebut juga akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan. Menempatkan kemampuan ini ke dalam lambung lebih kecil juga akan mengurangi biaya dan memberikan kontribusi lebih baik terhadap kekuatan kapal selam Cina yang berkembang pesat. Dari segi ukuran, tipe 041 dilaporkan sekitar 10% lebih panjang daripada kapal selam serang sebelumnya seperti tipe 039A. Tipe 039A panjangnya sekitar 76 meter, jauh lebih kecil dibandingkan kapal selam serang bertenaga nuklir tipe 093 yang memiliki panjang sekitar 110 meter.
Ukuran ini akan membuat tipe 041 jauh lebih kecil dan lebih mudah dipindahkan daripada SSN, sekaligus membuatnya cocok untuk dibangun di galangan kapal Wuchang yang sebelumnya tidak pernah digunakan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Pada tahap ini belum jelas apakah tipe 041 ditujukan untuk seri produksi atau lebih merupakan tempat uji coba sistem baru. Sebelumnya juga dilaporkan kapal yang tenggelam itu memiliki buritan berbentuk X. Fitur ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan manuver, efisiensi, dan keselamatan. Selain itu membantu mengurangi kebisingan kapal. Fitur tersebut juga tampaknya dioptimalkan untuk operasi di pesisir dan perairan yang lebih dangkal. Apapun rencana untuk tipe 041, ada fakta kapal pertama ini tenggelam. Menurut pejabat pertahanan Amerika, insiden ini menimbulkan pertanyaan tentang status program, termasuk apakah kapal itu masih dapat diselamatkan. Pihak berwenang Cina belum mengomentari insiden tersebut dan kemungkinan besar tidak akan mengomentarinya. Namun seiring munculnya lebih banyak detail tentang tipe 041, hal itu mengungkap sifat sangat menarik dari program pengembangan kapal selam Cina. Tidak diragukan lagi, perluasan armada Angkatan Laut Cina berjalan dengan cepat, dan tipe 041 juga menunjukkan kesediaan Cina untuk mengeksplorasi teknologi baru dan canggih. Demikian sahabat Jejak Apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.